tak tertandingi, memulihkan otoritas negara, menghapus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, memenangkan perang besar melawan Safawi, mengukir citra Sultan sebagai hakim algojo dan penjaga moral. Ia adalah bayangan gelap dan terang dari Utsmaniyah. Ia adalah tangan Tuhan yang bersimbah darah, tapi juga pembela keadilan terakhir dari kekaisaran yang hampir runtuh. Epilog api yang membakar dan menyala. Murad Shah bukan hanya raja, ia adalah kobaran api yang menyakiti dan menyelamatkan. Ia adalah malam yang penuh maut, dan fajar yang membawa harapan. Jika kau berjalan ke kompleks Sultan Ahmed di mana makamnya bersemayam, mungkin kau bisa mendengar suara samar dari batu nisan. Jangan biarkan kelembutan menghancurkan negeri. Jika harus memilih, jadilah pedang, warisan sang pendekar besi. Ketika nama Murad Emperor diukir di atas nisan marmer putih di kompleks Sultan Ahmed, bukan hanya seorang sultan yang dikubur, tetapi juga satu zaman, satu jiwa keras yang menolak tunduk pada kehancuran. Ia hanya memerintah selama 17 tahun, namun dampaknya menggema seperti guruh di gunung Ararat. Tidak hanya mengguncang tanah yang diinjaknya, tapi juga memberi gema ke masa depan yang belum terbayang. Murad Emperor datang bukan untuk dicintai, ia datang untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan, bahkan jika itu harus dibayar dengan darah, rasa takut, dan luka dalam dirinya sendiri. 1. Pemulih kekuasaan pusat. Kekuasaan sultan saat itu tak lebih dari topeng di wajah boneka, dipermainkan oleh para perwira Janisari dan wazir yang menjual kesetiaan seperti komoditas di pasar rempah. Murad Mai merobek topeng itu. Ia menyingkirkan tangan-tangan licik dari jantung kekuasaan dan mengambil kembali mahkota yang semestinya dipegang oleh penguasa sejati. Dalam sejarah Utsmaniyah, hanya sedikit sultan yang mampu membalikkan keadaan secepat dan setegas dirinya. Dengan satu perintah, ia mengakhiri karier para jenderal busuk. Dengan satu tebasan, ia membungkam mulut pengkhianat. Dan dengan satu langkah, ia membangun kembali otoritas pusat yang selama puluhan tahun telah diremukkan oleh kelambanan dan ketakutan. Tampaknya, barangkali Utsmaniyah tak akan bertahan hingga abad ke-19. 2. Penegak hukum tanpa kompromi. Murad Emperor mengubah hukum menjadi pedang yang tak pernah berkarat. Ia melarang alkohol, tembakau, dan kopi, bukan karena ingin mengontrol kenikmatan rakyat, tapi karena ia tahu dari sana lahir kedangkalan, persekongkolan, dan pemberontakan. Ia menghukum setiap pelanggar dengan tangan sendiri. Dalam banyak kisah, ia menyamar sebagai rakyat biasa, lalu mengeksekusi para peminum malam itu juga, tanpa pengadilan, tanpa belas kasihan. Dalam kekejaman itu ada satu kebenaran. Ketertiban kembali. Istanbul yang kacau kembali tenang. Pajak yang dulu dijarah kini terhimpun. Rakyat yang dulu gelisah kini tidur lebih tenang. Bukan karena cinta, tapi karena takut pada sang bayangan malam yang mengintai dari sudut gelap ganggang Istanbul.